Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim. Puji dan syukur senantiasa kita lantunkan sebaik-baik rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah hari ini bisa berkumpul kembali walaupun dalam situasi yang sedikit berbeda. Kita berjumpa di dalam media online yang mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW selaku uswah dan qudwah kita sampai kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umatnya tanpa terkecuali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang ketika dia meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka bicara dengan tutur kata yang benar. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, terutama majelis kajian muslimah Masjid Fatimahuz Zahra Kota Purwokerto, alhamdulillah ketika kita menyimak firman Allah yang baru saja kita sama-sama dengar, kita teringat bahwa kita sebagai seorang muslimah adalah sosok manusia yang diberikan banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu peringatan yang begitu luar biasa. Ketika Allah mengingatkan diri kita, jangan sampai kita menjadi golongan manusia yang kemudian meninggalkan generasi keturunan kita dalam kondisi yang lemah. Lemah di sini sebetulnya bukan hanya berbicara tentang tidak meninggalkan harta secara nominal atau secara materi, tetapi lebih ditekankan kepada keturunan yang lemah dari agama, keturunan yang lemah dari akidah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Muslimah yang cerdas ini merupakan tema yang tidak akan pernah habis kita bahas. Ternyata ada pertanyaan yang menelisik di dalam hati kita semua. Kalau kita mengingat masa lalu, hampir di strata pendidikan manapun, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, setidaknya ketika di zaman saya, banyak sekali wanita-wanita yang mampu menempati peringkat yang tinggi di kelasnya. Sebetulnya ketika kita berbicara kecerdasan, bukan kita berbicara tentang peringkat, prestasi, ranking di kelas atau di kampus, bukan hanya itu. Ternyata muslimah yang cerdas ini merupakan salah satu pesan dari firman Allah yang telah kita simak tadi. Kenapa sebetulnya muslimah itu harus cerdas? Ketika kita mengingat bahwa perempuan, bahwa muslimah adalah sosok yang begitu penting, bahkan kita ingat al-ummu hiya madrasatul ula, bahwa perempuan, bahwa muslimah ini merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya.
Bagaimana tidak? Mereka mengenal kasih sayang, mereka mengenal Tuhannya yang pertama kali dari sosok seorang muslimah, yaitu seorang ibu. Kodrat muslimah yang tidak dimiliki oleh laki-laki, bahkan dengan ikhtiar, dengan cara apapun, tidak bisa didapatkan. Dan itu hanya Allah anugerahkan kepada seorang wanita. Wanita Allah anugerahkan dengan kodrat mampu mengandung, melahirkan, menyusui. Hal itu adalah keutamaan yang begitu luar biasa. Ketika kemudian Allah memberikan keutamaan bahwa surga berada di telapak kaki seorang ibu, sosok wanita kembali Allah utamakan. Karena di dalam ajaran agama kita bukanlah kemudian dikatakan bahwa laki-laki atau perempuan lebih mulia, seperti aliran misoginis pada masa-masa Mesir kuno, pada masa-masa kaum-kaum yang sebelum Islam datang kepadanya. Wanita dijadikan sosok tokoh, sosok manusia pada level kelas bawah atau minimal the middle class dibandingkan laki-laki. Tapi ketika Islam datang, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Selain dari itu, ketika kita mengingat bahwa ternyata sebuah negeri mampu kokoh berdiri, itu dipengaruhi oleh kualitas wanita-wanita di dalamnya. Maka jika ingin menghancurkan sebuah negeri, hal yang ternyata begitu penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kondisi wanita di negeri itu. Maka beruntunglah Allah mentakdirkan kita menjadi seorang wanita yang memiliki kelembutan dan kekuatan sekaligus berada di dalam genggaman tangan kita. Bahkan ada sebuah kalimat yang sangat terkenal di telinga kita, seorang wanita mampu mengguncangkan dunia dengan tangan kanannya dan dia mengayun ayunan anaknya di tangan kirinya. Peradaban dimulai dengan tangan kirinya karena dia mendidik seorang anak, lalu kemudian peradaban mampu dia bangun dengan tangan kanannya dengan ilmu dan kecerdasannya. Baik akhwat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu bersyukurnya kita Allah takdirkan menjadi sosok wanita yang kemudian sangat berperan di dalam memajukan, meningkatkan sebuah peradaban di dunia ini. Berikutnya adalah setelah kita mengetahui kenapa sebetulnya muslimah itu perlu sekali memiliki kecerdasan, ternyata ada hal yang juga penting kita pahami. Apa sebetulnya ciri-ciri dari muslimah yang memiliki kecerdasan? Apakah memiliki peringkat ranking pertama secara berturut-turut di sekolahnya? Atau memiliki IPK 4 berturut-turut hingga lulus tercepat? Ternyata bukan berbicara soal itu. Yang pertama, ketika kita membahas tentang bagaimana sebetulnya muslimah dikatakan cerdas, ciri-cirinya yang pertama adalah dia memiliki kematangan spiritual yang bagus, atau sering kita kenal dengan istilah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini akan mengantarkan seorang muslimah menjadi sosok wanita yang bijaksana. Dia mampu mencari solusi dengan baik, dia mampu mengontrol dirinya, kapan dia marah, kapan dia bersedih, kapan kemudian dia bersikap tegas terhadap sesuatu yang melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kecerdasan emosi yang kemudian ini juga akan sangat berpengaruh. Kecerdasan spiritual juga sangat berpengaruh terhadap kondisi diri kita. Kalau misalkan kita berbicara tentang kecerdasan spiritual, akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita menjaga kualitas ibadah kita. Hablum minallah yang kemudian akan menjadi standar atau parameter kita dalam berpikir, dalam bersikap, dalam berucap. Kalau misalkan tadi kita ulang kembali terkait dengan kecerdasan intelektual, bukan hanya bijaksana menyikapi sesuatu, tetapi di era milenial seperti sekarang ini, tentunya seorang muslimah dituntut untuk wawasannya yang luas, memiliki wawasan yang luas yang mampu memberikan kontribusi positif di lingkungan manapun dia berada.
sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang sebetulnya itu sebuah kesalahan, tapi karena tidak tahu ilmunya, maka kita akan sulit mencari kebenaran menurut agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ada hal terpenting yang kemudian perlu juga dimiliki oleh seorang wanita yang cerdas, yaitu memiliki visi dan misi kehidupan yang jelas dan kokoh. Saat dia sudah berkeluarga, dia memiliki visi dan misi yang jelas. Saat di awal pernikahan, menjalani sebuah pernikahan, memiliki keluarga kecil bersama anak keturunannya, dia mampu menjadikan rumah tangganya adalah sebuah bahtera yang kelak akan sama-sama menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwat muslimah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang muslimah yang cerdas, tidak akan pernah lepas dari muslimah-muslimah terdahulu yang menginspirasi, terutama ibunda kita bersama, yaitu Ummahatul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang tidak kenal beliau? Belakangan ini lagunya banyak di cover, bahkan menjadi trending topik di dunia maya. Ini bukan menyoal tentang pro kontra dari konten lagu Aisyah istri Rasulullah, tetapi saat ini kita akan mengkaji dan mengingat kembali, mungkin tidak begitu lama, hanya beberapa karakter dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang bisa menginspirasi kita tentang kecerdasan seorang muslimah. Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok muslimah yang tangguh, sosok muslimah yang sangat kokoh, sosok muslimah yang begitu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha dikenal seorang muslimah yang memiliki hafalan hadis yang begitu luar biasa, setingkat banyaknya mungkin di bawah Abu Hurairah. Ini merupakan sebuah prestasi yang begitu luar biasa. Seorang muslimah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW di usia belianya ternyata Masya Allah memiliki kelebihan yang begitu luar biasa. Bukanlah kemudian Rasulullah memilihnya dengan tidak ada alasan. Rasulullah SAW menyiapkan Siti Aisyah radhiyallahu anha dari jauh-jauh hari. Banyak hal yang kemudian hukum-hukum terutama yang mengkaji terkait dengan kemuslimahan yang mungkin agak canggung jika Rasulullah SAW yang menyampaikannya. Maka Rasulullah pilihlah seorang istri bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk dapat membantunya di dalam menyiarkan dakwah Islam. Banyak kajian-kajian tentang keakhwatan, tentang kemuslimahan yang ternyata hanya bisa dan mungkin lebih mudah, lebih nyaman jika yang menyampaikannya adalah seorang muslimah pula. Berikutnya, Siti Aisyah radhiyallahu anha juga di tengah kecerdasannya, kelembutannya, kasih sayangnya menjadi seorang istri yang mulia, beliau pun pernah memimpin sebuah perang. Masya Allah, seorang muslimah yang bukan hanya memiliki kekuatan kognisi yang luar biasa, tetapi kekuatan fisik yang begitu kokoh mampu membuatnya mulia, bijak, dan berwibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik akhwat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu dari golongan umat Nabi Muhammad SAW dan memiliki tokoh inspiratif seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Akhwat muslimah, ketika kita berbicara tentang muslimah yang cerdas, ini sesuatu yang mungkin agak sulit-sulit, gampang atau gampang-gampang sulit ya. Seorang muslimah yang tadi dikatakan kelembutan dan kekuatan berada dalam satu genggamannya. Di sisi lain dia harus menjadi seorang koki yang luar biasa, seorang babysitter yang juga penuh dengan kasih sayang, seorang istri yang kemudian penuh dengan cinta, dan hal lainnya yang menjadi beban terkadang bagi seorang muslimah. Lalu bagaimanakah kemudian muslimah cerdas itu memanage dirinya? Yaitu dia mampu mengontrol fisiknya, menjaga fisiknya, sehingga dia siap untuk menanggung segala macam tanggung jawabnya menjadi sesuatu yang indah dia rasakan dan dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kekuatan emosional yang perlu dijaga, ini juga menjadi modal kita menjadi seorang muslimah yang cerdas. Dengan keikhlasan, dengan memahami kesabaran, dengan memahami toleransi yang baik antar sesama, ini akan mengokohkan emosional seorang muslimah yang memiliki kecerdasan yang baik. Berikutnya, akal yang kemudian dipenuhi dengan wawasan, ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang mampu dia sebarkan kepada semua lingkungan yang terdekatnya, sehingga keimanan dan keilmuannya dirasakan oleh banyak pihak. Maka di akhirnya kita akan bertanya, lalu bagaimanakah sebetulnya cara kita agar mampu menjadi sosok muslimah yang memiliki kekuatan emosi yang bagus, spiritual yang bagus, intelektual yang bagus? Ini PR kita bersama. Beberapa hal berikut ini mudah-mudahan mampu menjadi salah satu referensi dari akhwat muslimah semuanya agar berikhtiar sama-sama menjadi muslimah yang didambakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslimah dunia yang kemudian bahkan bidadari di surga saja cemburu kepada kita. Caranya yang pertama adalah bagaimana kita sama-sama mampu mengokohkan keimanan kita. Ini adalah aspek utama dan terpenting dari seorang muslimah jika ingin menjadi sosok generasi yang memiliki kecerdasan yang produktif. Berikutnya adalah bagaimana kemudian kita menyusun tujuan-tujuan hidup dengan penuh semangat. Tentunya tokoh-tokoh inspiratif akan menjadi literasi yang sangat unggul dan tidak pernah henti kita cari dan kita pelajari. Berikutnya, kekuatan diri kita tidak akan juga pernah lepas dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk, karena Al-Quran adalah pedoman seluruh kehidupan kita, seluruh urusan kita, bahkan seluruh umat manusia. Khususnya kita sebagai seorang muslimah, maka interaksi kita terhadap Al-Quran akan menopang kecerdasan kita sebagai seorang muslimah. Yang berikutnya, akhwat muslimah tidak pernah lupa juga mencari lingkungan yang baik. Mencari bi'ah yang baik akan membuat kita mudah untuk menjadi seorang muslimah yang cerdas, produktif, dan penuh keberkahan. Karena lingkungan akan berpengaruh. Lingkungan yang baik akan membuat kita mudah untuk berikhtiar menjadi lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang buruk akan membuat kita sulit untuk survive sekalipun kita sudah memiliki dasar keimanan. Di saat salah memilih lingkungan, itu adalah sebuah ancaman yang beresiko. Berikutnya adalah selain dari lingkungan, tentunya yang terakhir adalah doa. Doa merupakan puncak dari ikhtiar kita. Setelah kita menyempurnakan ikhtiar, maka kita akan memaksimalkannya dengan doa. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa kita bukannya kemudian berserah pasrah tanpa berikhtiar di dalam ketentuan dan takdir Allah. Maka saat takdir Allah datang, jika takdir itu adalah sesuatu yang kemudian musibah dan ujian, maka kita bergegas, berikhtiar, kemudian berlari ke takdir Allah yang berikutnya. Itulah yang kemudian menjadi motivasi untuk kita semua, akhwat muslimah semuanya. Maka jadilah kita sosok muslimah teladan, sosok muslimah yang cerdas, sosok muslimah yang lembut hatinya, hingga kemudian Allah dan para makhluknya mencintai kita. Insya Allah itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, segala kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga ujian kita, musibah kita yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan tahun ini 1441 Hijriah memberikan banyak hikmah untuk kita, dan Allah segera mengangkat musibah ini dari negeri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu birabbika fala takunanna minal mumtarin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.